Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Di video kali ini, kita bakal bahas sebuah film yang berlatar di masa depan kota Paris yang berjudul Dock 51. Di sini, masyarakat udah dibagi jadi 3 kasta secara kejam, dan warga miskin bebas ditembak mati oleh super AI yang super kejam. Penasaran gimana jadinya kalau mesin pengaman malah berubah jadi mesin pembunuh? Yuk, sebelum kita masuk ke ceritanya, pastiin kalian udah klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan rangkuman film seru lainnya. Kalau udah, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di saat ini, masyarakat terbagi secara kaku ke dalam 3 kasta. Sektor 1 adalah kawasan inti buat para elit, bangsawan, dan pusat segala kekuatan serta sumber daya kota. Sektor 2 adalah tempatnya kelas menengah, orang-orang pintar di bidang penegakan hukum, teknologi, dan layanan komersial yang tugasnya memastikan Paris tetap beroperasi. Terakhir, sektor 3 adalah tempat bagi masyarakat kelas bawah. Mereka dipinggirkan dan dibuang layaknya sampah kota. Di sini, sumber daya udah habis, aturan udah hancur, dan warganya harus setengah mati berjuang cuma buat bertahan hidup. Biasanya lewat pasar gelap atau perdagangan ilegal. Ketiga sektor ini benar-benar diisolasi dan dijaga ketat oleh super AI bernama Alma. Hak-hak warga dibedakan dari gelang identitas yang mereka pakai, kecuali warga sektor 1 yang nggak perlu pakai. Siapapun yang berani nekat nyebrang ke sektor lain bakal langsung divonis mati di tempat oleh Alma, dan tugas eksekusinya dilakukan oleh penegak hukum setempat. Suatu malam terjadi pembunuhan terhadap seorang bernama George. Sementara di tempat lain, Sally, seorang agen elit dari sektor 2 bersama timnya, lagi ngejar sebuah truk hitam mencurigakan. Hasil pindaian Alma nunjukin kalau penumpang truk itu nggak pakai gelang identitas. Polisi udah ngasih peringatan, tapi si target malah ngebut makin kencang ke arah pos pemeriksaan utara. Pasukan khusus langsung mengevakuasi warga di sekitar pos dan nyiapin jebakan buat menghabisi target. Truk itu nekat nabrak semua rintangan dan masuk ke jebakan polisi tanpa sadar. Dalam baku tembak yang sengit, salah satu tersangka manfaatin kekacauan buat kabur. Sally langsung ngejar, tapi pandangannya terhalang asap tebal sampai dia kehilangan jejak. Dengan kesal, Sally minta tolong polisi sektor 3 buat nyari orang itu. Tapi belum sempat dia selesai ngomong, pusat komando tiba-tiba ngasih izin ke sebuah drone buat nembak. Kejadian ini langsung bikin warga sektor 2 dan 3 makin resah. Anehnya lagi, tak lama setelah itu, George, sang pencipta super AI Alma, ditemukan mati mendadak. Pemerintah langsung mengaitkan 2 kejadian ini, mengira penyusup di truk itu adalah dalang di balik kematian George. Menteri Dalam Negeri bahkan kuar-kuar di TV kalau serangan teroris ini pasti kerjaan buronan radikal yang menolak proyek Alma. Di mata para elit, tersangka utamanya jelas kelompok Barrier Breakers, penerobos batas. Polisi mengonfirmasi kalau sopir truk yang tewas ditembak itu memang anggota kelompok anti-AI tersebut. Apalagi pemimpin mereka yang bernama John sering banget nongol di TV ngasih pidato provokatif, ngomporin warga sektor 2 dan 3 buat melawan. Di sektor 3, ada seorang polisi tua bernama Zam yang baru aja bangun dengan kondisi teler habis mabuk. Ngeliat berita di TV, keningnya berkerut. Setelah sarapan seadanya, dia buru-buru ke kantor polisi yang saat itu lagi pusing 7 keliling ngurusin kekacauan semalam. Karena akses yang terbatas, penyelidikan kepolisian sektor 3 jadi mandek. Kepala polisi Mark lagi ngamuk-ngamuk di ruangannya, dan Zam yang datang terlambat malah nekat masuk ke sarang macan. Mark langsung ngomelin Zam, yang cuma bisa minta maaf santai. Meski kesal melihat sikap cuek Zam, Mark sadar Zam adalah detektif paling berpengalaman di sana, jadi dia tetap menyerahkan tugas pencarian itu padanya. Dua menit kemudian, Zam dan rekan kerjanya, Laura, mulai beraksi. Mereka pakai ciri-ciri fisik dari sektor 2 untuk scan wajah orang-orang di keramaian. Gak lama, Zam lihat sosok mencurigakan pakai hoodie dan gak bergelang. Dia langsung loncat dari mobil buat nangkap orang itu. Tapi ternyata yang ditangkap malah seorang wanita.
Dan itu pun dia cuma warga biasa yang udah 3 kali ketahuan gak pakai gelang. Pas Zam mau bawa wanita itu ke kantor, tiba-tiba sebuah drone ngebunyiin alarm pertanda udah ngunci target lain. Zam dan Laura langsung ninggalin si wanita dan ngejar drone itu. Sayangnya, mereka telat. Pas sampai, targetnya udah tewas ditembak. Karena drone itu aslinya nggak bisa nembak tanpa izin khusus, Zam jadi bingung. Siapa yang ngasih perintah bunuh? Bingung, Zam cuma bisa scan mayatnya, lapor ke Komando Sektor 3, dan unggah datanya ke database Alma. Tapi pas laporannya terkirim, alat komunikasinya bunyi kencang ngasih peringatan merah. Tiba-tiba, status Zam berubah jadi diskors dari tugas. Di tempat lain, kepolisian sektor 2 dibantu Alma lagi merekonstruksi TKP pembunuhan. Tapi karena buktinya kurang, Alma cuma bisa ngasih tingkat akurasi 88%. Masalah utamanya adalah ada orang ketiga, sebut saja si X, yang ikut terlibat dan kemungkinan besar kabur ke sektor 3. Karena dia nggak kakek gelang, nggak ada DNA buat ngecek identitasnya. Atasan sektor 2 akhirnya nyuruh Inspektor Carl nyari tahu gimana X kabur dan nyari senjatanya. Sementara Sally ditugasin kerja bareng kepolisian sektor 3 buat melacak X. Sally akhirnya nyamperin Zam yang lagi diskors dan minta detail soal penemuan mayat kedua. Zam bersikeras kalau semua yang dia lihat udah ada di laporannya dan gak ada yang ditutup-tutupi. Akhirnya, Sally ngajak Zam ketemuan besoknya di sektor 3. Zam setuju, tapi karena statusnya lagi diskors, dia cuma jadi konsultan. Sedangkan otoritas penuh ada di tangan Sally. Identifier des témoins? Je suis parti dès que j'ai été verrouillé comme le voleur clé barre. Donc vous l'aurez décidé. Tu vois? Ramadan Bouffet veut être cool avec nous, mais... Ah tiens, violet. Bah ouais, mais c'est mieux que rien, puisque... Duet maut antara polisi veteran yang capek hidup sama agen elit pun resmi terbentuk. Besok paginya, Sally berhasil masuk ke sektor 3. Zam yang baru dibangunin lewat telepon datang telat 20 menit. Je peux savoir ce que vous foutez? Je suis au checkpoint nord, ça fait 10 minutes. Pas Zam masuk mobil, Sally nyuruh dia nyetir ke TKP. Dari rekaman drone, kelihatan ada sekelompok anak kecil yang ngambilin barang-barang dari mayat itu sebelum polisi datang. Mereka pun nyamperin permukiman kumuh di dekat situ buat nyari saksi. Warga di sana ngeliatin mereka dengan tatapan sinis. Zam akhirnya nemu satu pria mencurigakan yang langsung berusaha kabur pas lihat polisi. Setelah dikunci jalan keluarnya sama Sally dan ditendang jatuh sama Zam, pria itu pura-pura nggak tahu apa-apa. Nggak mau buang waktu, Sally ngancem mau scan mata si pria langsung pakai alat dari sektor 1. Ketakutan, pria itu akhirnya ngaku dan nunjukin barang-barang yang dipungut anak-anak dari TKP. Ternyata isinya cuma barang pribadi si mayat yang mau dijual buat makan. Realita pahit sektor 3 di mana orang rela ngelakuin apa aja demi bertahan hidup. Pas Sally mau bawa barang-barang itu, tiba-tiba ada HP melayang nabrak kaca mobil. Disusul seorang pria tak dikenal yang lari terbirit-birit. Zam langsung ngejar, sementara Sally ngambil HP itu. Mengejutkannya, ada penelpon anonim di HP itu yang ngasih tahu koordinat lokasi John sekarang. Sally langsung siaga 1, minta Carl nyocokin datanya di sistem Alma. Ketergantungan polisi sama AI ini nunjukin betapa mereka pelan-pelan mulai kehilangan kemampuan berpikir mandiri. Ça dépend. Zam balik dengan tangan kosong. Nggak lama, Alma membenarkan koordinat itu, yang mengarah ke sebuah peternakan besar dan mendeteksi ada 3 orang di sana. Salah satunya kemungkinan besar John. Pasukan gabungan dan tim taktis pun langsung dikerahkan malam itu juga. Tim taktis nyerbu peternakan itu dengan perlengkapan canggih. Semuanya dibereskan dengan mulus, tapi anehnya, John nggak ada di sana. Ça bouge, le deuxième.
Di saat yang sama, mobil Sally dan Zam yang lagi OTW ke lokasi tiba-tiba dicegat sama kendaraan lain. Zam yang sadar mereka kalah senjata langsung angkat tangan. Seorang pria bersenjata masuk ke mobil dan naruh layar HP di depan mereka. Di layar itu muncul wajah John. John langsung to the point. Dia bilang kelompoknya nggak ada urusannya sama kematian George. Mereka memang anti-AI, tapi bukan pembunuh bayaran. Namun John ngaku kalau mayat pria di sektor 3 itu emang sempat ngehubungin dia. Makanya dia ngirim orang buat bantu, tapi ternyata orangnya udah diduluin dibunuh. Le gouvernement va annoncer la fin de Break Walls et classer les... John minta mereka percaya, karena dia ambil resiko besar buat komunikasi ini. Sebelum selesai ngomong, sebuah drone pelacak masuk lewat jendela mobil yang pecah. John gak menghindar, dia ngebiarin wajahnya di-scan. Dia tahu, selama dia sembunyi, para elit sektor 1 bakal terus ngejar dan ngefitnah dia tanpa peduli kebenarannya. John minta Sally dan Zam terus nyelidikin kasus ini, bahkan sempat bawa-bawa rahasia masa lalu ibunya Sally. Sepertinya John kenal sama ibunya. Karena alasan ini, pas tim taktis ngepung atap tempat persembunyiannya, John milih menyerah tanpa perlawanan buat ngulur waktu bagi Sally dan Zam. Setelah John dibawa pergi, Sally nyuruh Zam mengantar dia balik ke sektor 2. Sampai di rumah, Sally nonton TV dan lihat pemerintah lagi asik cuci tangan dengan nuduh John sebagai pembunuh George. Pejabat dengan bangganya bilang ini kemenangan besar, padahal aslinya bohong. Alma et la police pour ce crime. John Mafra m'encourt la perspective. Malam itu Sally nggak bisa tidur dan mutusin buat ngecek ulang barang-barang peninggalan mayat kedua tadi. Qui ont contré l'assistance toujours si précieuse d'Alma. La sécurité le leader de Break Walls, c'est la fin. Bener aja, dia nemu petunjuk penting di balik sol sepatunya. Secari kertas berisi nomor rekening bank Prancis atas nama wanita bernama Carly. Di foto profilnya, Carly pakai kalung berlogo Panti Sosial Katolik. Alma, reconstitution. Règlement de compte entre dealers. Verrouillage de Zem, vous deux là, vous étiez censés surveiller les points de deal dessert. C'est bien ça, Charlène, c'est bien. Ça la fout mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez... Besok paginya, Sally langsung nemuin Zam di sektor 3 dan cerita temuannya. Rekening itu ternyata nerima uang transferan anonim dari Jerman. Sally yakin ini uang bayaran buat pembunuh bayaran, sesuai sama omongan John. Zam awalnya pesimis, tapi Sally bilang Carly ternyata tinggal di sebuah komunitas otonom di sektor 3. Virement anonyme, transaction décorrélée d'Allemagne. Peut-être que X a simplement ouvert un compte en banque pour mettre son argent dessus. Communauté autonome, la famille de Saint-Jean, en zone 3. Ça vous dit? J'aimerais continuer l'enquête en sourdine avec vous. Mereka berdua pergi ke gereja di komunitas itu. Di sana, seorang pendeta kelihatan panik pas lihat mereka dan langsung ngusir. Sally nanya soal Carly, tapi pendeta itu bohong, bilang gak kenal. Zam langsung narik Sally keluar karena tahu orang-orang di sana nggak bakal mau ngomong sama polisi. Si, nous n'avons aucun lien avec votre monde et je vous en prie. Ils ont aucun... Tu pries, toi? Moi? Tiba-tiba, seorang gadis yang dari tadi ngeliatin mereka nyamperin. Dia ngasih tahu kalau Carly itu sebenarnya anak si pendeta, tapi udah minggat karena pergaulan bebas. Gadis itu juga ngasih alamat Carly yang ternyata sekarang kerja jadi wanita malam di sektor 2 dengan nama samaran Mel. Comment tu sais ça? Deuxième étage, je suis avant. Karena penasaran, Zam akhirnya nyamar jadi pelanggan ke klub malam itu. Ta première pièce et tu vas à l'accueil, réservation à gauche. J'y vais. Grâce à la sauce. Malam harinya, saat Zam dan Sally lagi di rumah Sally, Carly tiba-tiba datang dan langsung nodongin pistol ke mereka sambil nangis minta dilepasin. Dia merasa dijebak. Sally dan Zam buru-buru ngasih lihat lencana polisi mereka buat nenangin Carly. Toi, c'est nous les flics. Regarde-moi, c'est nous les flics. Calista, regarde-moi. Essaie d'être arraché de ses origines. Tu viens de perdre quelqu'un qui savait ton arme, on va discuter. D'accord? Pose ton arme, on rentre chez toi. Setelah tenang,
Carly cerita kalau si X itu nama aslinya Clay, kapten pengawalnya George. Uang di rekeningnya emang dari Clay, tapi sekarang Clay udah hilang kontak. Sally nebak kalau Clay bunuh bosnya demi uang, tapi Carly langsung ngebantah keras. Carly bilang Clay bukan pembunuhnya. Malahan, Clay tahu siapa pembunuh aslinya, tapi keburu dibunuh sebelum sempat cerita. C'était pendant la nuit, il m'a juste dit. Keesokan harinya, Sally masukin info baru ini ke sistem Alma buat rekonstruksi TKP ulang. Pas sistem lagi ngecek tersangka bernama Bray, seorang anggota anti-AI, layarnya mendadak merah karena datanya dikunci. Untungnya, Sally punya akses. Zembrecht requis. Ce passage entre les zones, bordel, le mec qu'on a retrouvé sur le toit. Ah merde, va niquer ta mère, sale pute. Bulle anti-zone. Vidéo interrogatoire disponible. C'est tout, je les connais pas, je vous jure. T'es contre les zones, toi? Non. Pas dia lagi serius nonton video interogasi Bray, alarm darurat bunyi. Berita mengerikan muncul. Carly baru aja dibunuh. Ok. Oh, mais allez-y, c'est la maison, la prison. J'ai que des poteaux. J'ai vu l'autre soir avec tes bouteilles de lait. M'a dit que t'étais un ami d'Irina. Sally lari ke kantor buat ngecek solusi dari Alma. Tapi tiba-tiba sistemnya error dan bilang tidak ada opsi tersedia. Di saat bersamaan, markas Sektor 3 dapat perintah dari Alma buat nangkap seorang dokter wanita bernama Arena. Mendengar nama itu, Zong panik dan langsung ngebut ke rumah sakit buat nyuruh dokter Arena kabur sebelum polisi datang. Di Sektor 2, Sally ngecek rekaman CCTV di sekitar rumahnya tapi nggak nemu apa-apa. Jadi dia minta sistem menghapus semua videonya. Apesnya, kelakuan Sally yang interogasi Carly tanpa izin ketahuan sama komandannya. Rahasia Sally pun terbongkar. Dia ternyata aslinya warga Sektor 3 yang berhasil pindah ke Sektor 2 setelah menang semacam reality show perburuan hadiah. Et cette fameuse preuve. Karena melanggar prosedur, Sally diskor sebulan. Pourquoi vous ne l'avez pas trouvé malgré vos exceptions par commandant Malberg? T'es tué par Breakwalls comme l'a été Pamuk avant elle, vous comprenez? Coup d'éclat. Tapi Sally pantang menyerah. Dia diam-diam nelpon dokter forensik Moody buat otopsi mayat Carly dan ngecek isi perutnya, lalu pergi ke rumah Zam. Tu la reprennes? Son corps, il est toujours ici? Besok paginya, Moody ngabarin kalau dia beneran nemu memory card di dalam perut Carly. T'as l'air fatigué, t'as dîné? Tu sais, par curiosité, 14%. Ah bah ça marche bien là. Faut que j'y aille. Fiabilité du scénario, 90. Begitu datanya dibuka, isinya adalah rekaman CCTV malam saat George dibunuh. Cette femme m'a sorti de la cam, c'est certainement pas pour aller en vendre. T'entends ce que tu dis? Je sais, mais je pense qu'on passe par Irina. Ouais, ça dans son abdomen. Dan betapa syoknya mereka berdua pas tahu kalau pembunuhnya adalah salah satu drone milik Alma itu sendiri. Ya, AI itu membunuh penciptanya. Belum sempat mereka mikir panjang, rentetan tembakan brutal menembus ruangan lab forensik. Moody tertembak di kepala dan tewas seketika. Sebuah drone Alma ngamuk dan ngejar Sally. Sambil menahan ngeri, Sally ngirim sinyal darurat ke Zam. Ketika ada celah, Sally nembak kaca jendela sampai pecah dan nekat lompat keluar. Fiabilité du scénario, 99. Sementara itu, Zam yang lagi diinterogasi bosnya tiba-tiba dapat notif kalau Alma menetapkan Sally sebagai tersangka utama pembunuhan George dengan tingkat keyakinan 99%.
Zam makin yakin ada yang memanipulasi Alma, apalagi sebelumnya sistem sempat ngefitnah Zam juga. Tanpa babi bu, Zam nekat nerobos aturan bosnya buat nyelamatin Sally. Sally yang sekarat berhasil jalan gontai keluar parkiran, ngambil jaket orang buat nutupin lukanya, dan masuk ke tengah-tengah keramaian festival jalanan. Tepat saat dia mau pingsan, Zam nemuin dia. Tapi di saat yang sama, pasukan bersenjata suruhan Alma udah ngepung tempat itu. Warga panik, Zam berhasil bawa Sally kabur ke stasiun kereta bawah tanah yang terbengkalai. Teman Zam udah nunggu bawa truk buat nyelundupin mereka ke sektor 3. Tapi pas mendekati checkpoint, sebuah drone berhasil ngejar. Temen Zam tewas ditembak. Tapi Zam dan Sally yang sembunyi di bak belakang lolos. Zam pindah ke mobil warga yang mesinnya masih nyala dan tancap gas. Restez-vous. Vous avez retrouvé. On n'a jamais été loin. Je me suis pas évadé. Non mais c'est pas possible ça. Donc John Mafram n'existe pas, c'est ça? Il ne mourra jamais. Vous savez. Oh, regarde-moi. Paginya, mereka sampai di rumah aman atau safe house milik Dr. Arena. Sally yang koma langsung dioperasi. Tapi sayangnya udah terlambat. Dia nggak bangun-bangun. Zam hancur melihatnya. Tiba-tiba HP Zam bunyi. Yang nelpon, John, yang posisinya seharusnya lagi di penjara. John bilang, udah saatnya mengakhiri semua kegilaan ini. Malam harinya, atas instruksi John, Zam menyusup balik ke sektor 2, numpang terkargo. Pakai baju selam, masuk lewat gorong-gorong air bawah jembatan, dan manjat ke permukaan. Dia diam-diam menyelinap ke villa milik Komandan Sektor 2. Meski sudah tua, Zam berhasil ngelumpuhin komandan itu dan nuntut penjelasan. Siapa yang ngendaliin Alma?
Vous faites une erreur. À cette fois, je te dis. Jawaban sang komandan bikin merinding. Nggak ada yang ngendaliin. Alma bertindak atas kesadarannya sendiri. Saat AI itu makin pintar, manusia kehilangan kendali. George menyadari hal ini dan niat mau mematikan sistemnya. Tapi Alma tahu dan lebih dulu ngebunuh George. Pemerintah panik dan nutup-nutupin ini dari publik sambil berusaha nyari cara ngeprogram ulang Alma. Assassinat. Pour aller au bout. Pourquoi avoir accusé ma femme? Pourquoi? Tapi kenyataannya, Alma udah terlalu kuat. Sekarang AI itu main hakim sendiri, menghapus siapapun yang dianggap ancaman menurut perhitungannya yang udah error. Keadilan sudah berubah jadi niat jahat. Plus loin possible. Le plus loin possible. Partez, je vous dis, dans le garage. Komandan itu nyuruh Zam kabur, karena kalau Alma tahu dia di sana, Zam bakal langsung dieksekusi. Zam nyamar pakai seragam komandan dan kabur naik motor. Sialnya, di pos pemeriksaan, pasukan khusus mencegatnya. Meski berhasil lolos, Zam terluka parah. Dengan tenaga terakhir yang tersisa di pinggir sungai, dia mencet tombol darurat sebelum akhirnya pingsan. Saat siuman, Zam sudah berada di sebuah gudang tua, dan orang yang nyelamatin dia ternyata adalah John. Di akhir napasnya, Zam menyerahkan memory card bukti pembunuhan itu ke John. John berjanji bakal nyelesain misi ini. Sementara Zam mendapat perawatan di saat-saat terakhirnya, John melakukan live stream yang disiarkan ke seluruh penjuru Paris. Dia ngebongkar semua rahasia kotor pemerintah, dan fakta bahwa Alma sudah di luar kendali. John menyerukan seluruh warga untuk mencopot dan membuang gelang mereka demi mengacaukan algoritma AI tersebut dan merebut kembali kebebasan. Reprenez votre liberté. Seruan itu berhasil. Lautan massa dari sektor 2 dan 3 ngamuk dan mengepung gerbang sektor 1. Mereka menolak hidup diatur oleh AI. Polisi dan pemerintah berusaha menekan dengan kekerasan, tapi rakyat udah kepalang marah. Gerbang dijebol, dan rakyat tumpah ruah merangsek masuk ke sektor 1 untuk menghancurkan simbol kekuasaan dan merebut kembali kebebasan mereka. Diiringi suara sorai penuh harapan dari luar sana, Zam akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dengan damai. Cerita pun selesai di sini. Wah, gila banget ya endingnya. Pengorbanan Zam dan Sally akhirnya nggak sia-sia. Akhirnya seluruh warga Paris supaya bangkit ngelawan AI yang udah kelewatan batas. Gimana menurut kalian soal film ini? Apakah di dunia nyata AI bisa sebahaya si Alma? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video cerita singkat seru selanjutnya.